kabar? Assalamualaikum yo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Jamhari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sukabumi. Dalam alur pembelajaran pendidikan guru penggerak, alur merdeka, koneksi antar materi, saya akan menyimpulkan dan memberikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini bahwa ternyata peserta didik hanya sebagai objek. Kemudian kurangnya keaktifan dan semangat anak dalam pembelajaran. Ketiga, hanya berkutat pada pencapaian materi dan KKM saja. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hanya berkutat pada aspek pengetahuan saja. Kurangnya memahami karakteristik peserta didik, selalu menginginkan ketenangan di dalam kelas. Mungkin itu yang paradigma yang lama yang sering kita jumpai di sekolah saya terutama. Kemudian yang kedua, perubahan dari pemikiran dan perilaku yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu 1. Memberikan anak kebebasan ketika menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. 2. Pembelajaran telah berpusat pada murid dengan peran guru sebagai pemantik pertanyaan untuk dikembangkan di setiap kelompok muridnya. Ketiga, memberikan penghargaan lebih kepada setiap karakteristik belajar anak yang berbeda-beda dengan memberikan motivasi berupa reward setelah mereka mencapai tujuan tertentu. Tidak ada lagi hukuman atau punishment. 5. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yakni dengan menggunakan teknologi kekinian sehingga anak lebih betah dalam pembelajarannya. 3. Tidak lagi menyamaratakan pemahaman anak. Ketiga, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menyusun pembelajaran yang interaktif dan inovatif dengan melibatkan peran serta anak. Kemudian melakukan pembelajaran yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya serta norma agama. Menerapkan pembelajaran yang berisikan pencapaian profil pelajar Pancasila, contohnya gotong royong, budi pekerti. Kemudian melakukan pembiasan yang melandaskan aspek budi pekerti, mulai menerapkan konsep pamong, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Melihat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kesimpulannya, ada banyak hal dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus kita terapkan di proses pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah. Seperti salah satu contohnya, anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah punya garis yang sama, tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki karakter serta berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak atau memerdekakan anak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.